Nah, jadi penghulu ini menanyakan itu dua hal ini. Bisa jadi Catin ini tidak bisa menjawab, mungkin gugup atau apa gitu ya. Padahal mungkin kalau doa mandi wajib itu ya mulai TK sudah diajarkan kan, SD SMP diulangi lagi, SMA juga. Nah, kalau ini tetap dilaksanakan ya, penghulunya khawatir kalau nanti dia berhubungan dia tidak mandi wajib ya, berarti dia istilahnya tidak siap ya dari segi agama. Yang kedua, kalau dia tidak tahu atau tidak bisa doa jima, ini juga sangat berbahaya. Karena yang namanya hubungan suami istri, orang tidak boleh melihat. Bahkan orang tidak boleh mendengar selain dua orang. Ini hubungan yang sangat pribadi, yang privat. Tapi karena dia tidak tahu, tidak membaca doa jima ini, malah jadi rame. Karena ada makhluk lain yang menyaksikan, bahkan turut serta. Yang berjenis laki-laki merasuk ke suami, yang berjenis perempuan merasuk ke istri. Tidak lagi hubungan pribadi, privat ya. Ada yang tidak saja menyaksikan, mendengar, bahkan ikut. Dan mungkin tidak cuma dua makhluk ini aja. Di sekitar itu mungkin karena tidak melihat, semuanya ada. Nah, oleh karena itu mungkin penghulu, wah ini bahaya nih kalau tetap dinikahkan. Lalu diminta ditunda. Paling tidak ditunda ya. Dan ini sebenarnya mencek kami ya. Mencek penyuluh. Apa yang disampaikan waktu penyuluhan? Kenapa sampai nang gini? Nah, itu kaitannya ya. Sampai Catinnya doa niat mandi wajib aja kada tahu. Apalagi doa jima. Apa itu Pak ya? Apa gitu jima ya? Misalnya ya. Nah, jadi itu lalu mencek ke kami ya, apa nang digawe oleh bahan penyuluh nih, kenapa kada disampaikan hal yang sangat mendasar itu. Nah, jadi itu kenapa bisa tertunda ya. Betul juga sebenarnya yang rukun nikah tadi atau yang lain, betul aja, tapi berbeda dengan yang dimaksud. Nah, kita lihat lagi pertanyaan nomor 1 bagian 1. Di sana apa? Hal penting yang disiapkan oleh Catin sebelum menikah. Nah, ada tiga yang saya tetap rahasiakan ya. Yang terakhir saya buka, yaitu kesiapan agama. Artinya Catin ini yang dalam kasus ini ya, dia tidak siap dari sisi agama. Yang hal sangat mendasar ya. Karena kita ya sebagai manusia, dari bangun tidur sampai tidur lagi pastilah tidak terlepas dari yang namanya perlindungan. Bangun tidur ada doanya, masuk keluar WC ada doanya, bercermin, berpakaian, keluar rumah, naik kendaraan, sampai mau tidur lagi kita tidak terlepas dari doa. Nah, coba kita lihat doanya ya. Coba lihat doanya, bisa di yang etika berhubungan suami istri yang agak jelas. Perbesar aja. Minta tolong bacakan apa doanya yang kedua ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibenas ya. Ya, jannibenas syaitana. Jannibenas syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, cari tilawahnya silakan. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah Syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Nah, coba lihat ya isinya ya, dengan menyebut nama Allah. Di sana ada menyebut nama Allah, artinya minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, ditegaskan lagi, jauhkan setan dari kami. Jadi minta jauhkan setan. Dengan kita membaca doa ini, insya Allah setan tidak akan menjauh, dia tidak bisa masuk karena ada menyebut nama Allah. Yang kedua, ada lagi doanya,
tidak saja untuk suami istri tersebut ya, tapi untuk rizki yang akan diberikan, yaitu anak. Jauhkan setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Jadi anak juga, yang calon anak dilindungi. Dan ini sebenarnya doa optimis ya. Pastilah akan diberi oleh Allah anak. Buktinya apa? Belum ada pasti, belum tahu cegaran diberi atau kada, tapi doanya sudah minta doa. Anak akan dilindungi juga. Nah, katakanlah ya, kita misalnya sama juga dengan niat mandi wajib ya. Tidak mesti membaca misalnya nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardalillahi ta'ala. Tidak mesti. Yang namanya doa, yang namanya niat kan, yang kita pahami dan kita sadari ya, niatnya apa, dan memenuhi unsur-unsurnya. Nah, kalau nawaitul ghusla tadi, saya berniat mandi wajib karena Allah Ta'ala, karena lirab'il hadasil akbari, karena apa, hadas ya besar, maka bisa misalnya dengan yang kita pahami. Kalau kita tidak misalnya hafal, misalnya sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala misalnya, sudah terpenuhi. Ada menyebut nama Allah dan juga ada niat mandi ya, mandi wajibnya. Nah, begitu juga dengan niat mandi jima, doa jima. Nah, kira-kira yang memenuhi terlindung dari setan, kemudian juga ada menyebut nama Allah. Kira-kira yang bisa mengganti ini apa? Yang sering kita sebut. Betul. Betul ya. Coba ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan apa? A'udzubillah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terpenuhi tidak dengan Bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Nah, insyaallah terpenuhi. Jadi saking gugupnya tadi ya, saya nyacatin ini, lupa semuaan. Bujuran lupa, hang gitu ya. Kalau komputer tuh hang. Tapi dia ingat unsurnya. Nah, lalu dia misalnya yang niat tadi ya, sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Tuh. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Pasti penghulu ya. Istilahnya memenuhi misalnya paling jempol ya. Artinya orang ini menjawab dengan ilmu. Ya kan? Nah, kita melihat misalnya ketika Rasulullah ya menyayembarakan putri beliau, siapa yang hafal 30 juz silahkan melamar putri beliau. Nah, lalu banyaklah datang sahabat-sahabat Nabi ya, hendak jadi menantu Nabi ya. Ada yang nyetor hafalan 30 juz, 20 juz dan seterusnya. Tapi belum diterima Nabi. Ketika Ali datang, masih dalam keadaan letih ya dari perang ya, datang ke Nabi, beliau 4 juz sayembara, tapi beliau cuma membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu diterima Nabi. Tapi sebelumnya ditanya Nabi, apa alasannya kan cuma Al-Ikhlas 3 kali, Bapak dah hafal 30 juz Quran sebagian. Lalu dijawab oleh Ali, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama membaca surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Al-Quran 30 juz, berarti sekali Al-Ikhlas 10 juz, 30 juz ya, sehatam Al-Quran. Nah, dari situ Nabi melihat itu ya, makanya lalu Ali bin Abi Thalib digelari babul ilmi, pintunya ilmu, karena beliau selalu dengan ilmu. Nah, kaitannya dengan tadi ya, bukan berarti misalnya
kudu dihafal berarti Iya. itu ja. Nah itu kada benar juga ya. Iya. Jadi sebagai muslim kita wajib ya belajar ya Nggih. bahkan seumur hidup.